hari ini tanggal 11 sampai dengan tanggal 16 Oktober. Kemudian kalau kita berhitung lagi dari besok, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu ada slot waktu 4 hari untuk teman-teman konsultasi dan berdiskusi. Nah, apakah nanti kita berdiskusinya secara asinkronus atau sinkronus seperti ini, Pak Zam? Kalau misalkan sinkronus seperti ini, berarti di slot 4 hari dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari, ini kan ada 8 peserta, Pak. Ada 8 peserta, mungkin satu pertemuan itu bisa 2 orang yang akan mempresentasikan seluruh perangkatnya. Mulai dari RPP-nya, materi ajar, media pembelajaran, asesmen, sama LKPD. Jadi itu Pak. Jadi kita baguskan dulu di perangkatnya, disamakan dulu persepsinya, karena kemarin kan Bapak dan Ibu ketika peer teaching yang saya amati, teman-teman tidak lengkap semuanya Pak Jam. RPP-nya lengkap, tetapi medianya tidak ada, misalkan gitu kan. Kemudian asesmennya juga tidak terlaksana di dalam peer teaching. Nah itu mungkin yang harus kita kita sepakati dulu bahwa untuk yang kegiatan PPL ini semuanya harus ada, semuanya harus lengkap. Karena itu juga nanti akan menjadi penilaian bagi Bapak dan Ibu. Mohon lagi arahan dari Bapak bagaimana Pak untuk pengaturan slot waktunya yang masih kita punyai untuk yang kelengkapan perangkat ini dari tanggal 11 sampai tanggal 16 Pak. Dan untuk presentasi bisa diambil di hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Tetapi saya serahkan lagi kepada Bapak dengan kegiatan Bapak di kampus seperti apa, nanti saya menyesuaikan. Karena kalau di LMS, sinkronus itu kan hanya di pengantar saja ya Pak ya. Selanjutnya asinkronus seperti itu. Akan tetapi kalau teman-teman asinkronus dengan kita bisa saja berdiskusi, tetapi mungkin akan lebih bagus, kalau menurut saya Pak, akan lebih bagus kalau teman-teman mempresentasikan dan kita langsung mendiskusikan. Mohon arahan dari Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya setuju begitu, Bu Guru. Bahwa Bapak Ibu kita akan menyamakan persepsi di minggu pertama yang tadi yang saya katakan itu minggu pertama dari 12 hari itu adalah penuntasan perangkat pembelajaran yang terdiri dari 5 komponen tadi. Di minggu 2 ada praktikum pelaksanaan pembelajarannya. Karena minimal kalau tidak salah itu 2 kali pertemuan memungkinkan guru ya ada kan 4 jam ya bahasa Inggris? Ini Pak. Iya, 4 jam Pak. Betul, 4 jam. 2 kali 40 menit kalau di sekolah. 2 kali pertemuan. Oke, Bu Erna silakan. Baik Bapak, terima kasih Ibu. Mengenai RPP-nya, seperti yang kita sudah ketahui, kebanyakan kami RPP-nya sekarang kan, apakah kita menggunakan RPP yang kita bikin kemarin atau kita sesuaikan lagi dengan materi yang sedang kita hadapi saat ini? Masalahnya kan materinya berbeda Bapak, sama RPP yang sudah kita susun dari awal. Itu apakah materinya akan kita rubah sesuai dengan materi yang sedang kita hadapi sekarang atau kita tetap menggunakan RPP yang sudah kita susun dari awal? Silakan Bu Dewi. Tadi Pak Jam memang mengatakan ya yang namanya kegiatan PPL itu kan sejalan dengan protokol sekolah Pak ya, dengan schedule sekolah. Akan tetapi teman-teman kemarin juga ketika mengupload RPP-nya itu kan RPP yang dibuat berdasarkan permasalahan Pak. Dan itu rata-rata teman-teman banyak mengambil yang di awal-awal. Di awal-awal itu banyak Pak. Jadi yang sudah terlewati sebenarnya kalau secara garis waktu gitu Pak sudah tidak up to date lagi kalau mengajarkan itu. Akan tetapi kalau misalkan membuat baru lagi, teman-teman bagaimana kesanggupannya? Karena kalau yang kita pahami kemarin itu bahwa teman-teman membuat RPP tersebut kan berdasarkan permasalahan ya, berdasarkan permasalahan yang digali dari kelasnya. Akan tetapi itu Pak Jam, bahwa kebanyakan teman-teman juga menggali permasalahannya itu banyaknya yang di awal. Jadi untuk yang sekarang
ketika menyesuaikan dengan prota prosem, dengan kalender pendidikan, mungkin ada beberapa RPP yang tidak matching Pak Jam, yang sudah tidak seharusnya diajarkan karena waktunya sudah berlalu. Seperti itu Pak. Ada juga arahan dari Bapak juga itu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Erna. Prinsip dasar dari PPL ini kan seperti yang saya sampaikan tadi mengalir sesuai dengan materi apa yang terjadi di kelas, bahkan juga mungkin itu diharapkan dengan materi yang saat itu, bukan materi baru, bukan materi lama yang diulang pada saat waktu UKIP. Nah, prinsip dasarnya begitu. Dan karena itu adalah prinsip dasar dari pelaksanaan PPL ini, ya seyogianya Bapak dan Ibu dimohon kesediaannya membuat yang sesuai dengan apa yang terjadi seharusnya. Memang kebetulan juga Bu Dewi, Bu, yang sempat mendampingi dalam penentuan solusi. Kita coba arahkan untuk topik-topik yang bisa diuji sekitar bulan Oktober, November. Ada beberapa yang di itu, meskipun bahkan ada yang ya introduction. Itu kan saya pikir apa namanya, cari aman aja kan. Aman aja. Sila. Polanya saya pikir polanya sama. Artinya kan materi tetap mengalir, polanya itu yang terpenting. Nah, artinya kalau kita belajar itu kan sebenarnya kalau tidak salah ya orang mengatakan ya belajar itu adalah mengidentifikasi pola. Maka ketika polanya sudah dapat, Bapak Ibu dengan sangat mudah menyesuaikan materi apa saja. Dan itu yang terpenting dalam proses yang Bapak Ibu sudah laksanakan. Nah, untuk itu silakan materinya Bu Erna disesuaikan dengan materi. Ya, saya pikir kan tidak kali pertama ini dilakukan. Karena Bapak Ibu juga sudah lama mengajar di tempat masing-masing. Kalau tidak salah kan 5 tahun itu persyaratannya. Bisa kemudian Bapak Ibu sebenarnya sudah punya dokumen. Tinggal kemudian penyesuaian berdasarkan hasil diskusi-diskusi dengan Bapak itu, kemudian kita akan sesuaikan dengan ya tadi model-model pembelajaran yang inovatif. Dewi di sini alhamdulillah menemani kita dengan berbagai pengalaman best practice yang jam terbang sudah tinggi ya Bapak. Itu jangan sampai momen ini dilewatkan. Ya, memanfaatkan keberadaan beliau secara maksimal kan gitu. Ya. Oke, challenge-nya di situ Bu Erna. Jadi upaya sekali lagi dengan materi yang berjalan sesuai dengan yang Bapak Ibu hadapi di sekolah. Nanti khawatirnya kepala sekolah komplain juga ini kok nggak nyampe-nyampe katanya kan, nggak nyampe-nyampe materinya dan tuntas-tuntas. Ini kan menjadi persoalan bagi kita lagi, masalah baru. Gara-gara pelaksanaan PPL, PPG, target sekolah tidak tuntas, itu kan menjadi persoalan baru bagi kita. Nah, itu yang dihindari oleh panitia. Jangan sampai pelaksanaan PPL ini menghambat target-target yang sudah direncanakan di masing-masing sekolah. Nah, itu ya, Bapak dan Ibu. Saya pikir itu menjadi baru berarti tinggi 4-4-nya yang biasanya yang saya ambil 2 untuk itu ya untuk semester, yang 2 lesson plan-nya lagi itu semester 2 Bapak, berarti ke 4-4-nya. Ya, Bu Erna tinggal ya membuatnya saja kan. Oke, PP Agung silakan. Ya, sedikit Bapak. Kebetulan ini juga ada masalah di ini di KD-nya saya juga, karena saya mengajar di kelas 7 Bapak. Terus kemudian kalau nggak salah, karena memang sekolah kami memang udah pakai sekolah penggerak, tapi kembali lagi udah 2 tahun ini berjalan, terus saya untuk dalam PBG ini saya kembali lagi ke kurikulum 13. Saya lihat-lihat di situ ada 4 KD Bapak yang kemudian di untuk semester 1-nya kelas 7
Yang KD 3.1 itu greeting, KD 3.2-nya itu introduction. Nah, kebetulan saya pakai itu, Pak. Kalau seandainya saya misalnya introduction, memang sudah sedang berjalan diajarkan, Bapak, yang KD 3.2. Berarti memang belum selesai karena ini waktunya. Terus kalau berarti yang RPP keempatnya mau nggak mau saya harus ngambil yang semester 2 begitu, Bapak. Yang itu jadi masalahnya. Karena di situ ada 4 KD, Bapak, yang untuk semester 1. Bagaimana itu, Pak? Jadi apakah boleh begitu saya harus mau nggak mau saya harus ngambil yang semester 2? Oke, prinsip dasarnya kan yang sedang berjalan, ya, Pak. Oh iya. Yang sedang berjalan. Iya, terus untuk yang introduction yang 3.2, apakah boleh saya masih mengambil itu? Karena 3.1 memang greeting, 3.2 memang masih berjalan, Bapak. Ya, kalau misalnya di sekolah tempat pelaksanaan Pak Agung itu melaksanakan PPL di sekolah sendiri, ya silakan. Kan tadi yang kita pegang bersama itu adalah prinsipnya materi atau KD yang dibelajarkan adalah KD atau materi yang sedang berlangsung di masing-masing PPL. Ya, kalau misalnya kondisinya begitu, silakan. Tetapi gimana Bu Dewi, itu memang ada 4 KD. Ini kan sudah mau mid, sudah selesai mid, Pak. Sudah mid semester, Pak. Sudah selesai mid. Sudah lewat pertengahan, Pak. Kalau misalnya 4 KD itu, ya katakanlah kalau kita bagi 2, berarti kan seharusnya masuk ke kategori KD ketiga, ya? Iya, Ya, benar, betul, Bapak. Harusnya. Kenapa saya bilang mengajarkan dalam tanda kutip, Pak, ya? Karena selama PPG ini kan begitu padatnya jadwal kita. Jadi saya nggak maksimal untuk mengajarkan itu. Kayaknya saya bilang, ya kayaknya saya sekedar mengasih tugas terus sambil mengajar sedikit-sedikit karena itu. Kayaknya saya mau mengambil 3.2 ini karena saya mau mengulang itu, artinya benar-benar proses pembelajarannya gitu. Karena selama ini saya hanya mengasih tugas-tugas begitu, bahan ajar gitu, Bapak. Oke, jadi saya kembali ke prinsip dasar tadi itu. Prinsip dasar itu adalah materi yang mengalir, yang sedang dilaksanakan ya satu dengan lain. Karena itu nanti ya Pak Agung perusahaannya dengan sekolahnya kalau itu. Kan kira-kira begitu Bu Dewi, ya? Betul, Bapak. Iya. Iya, jadi untuk Pak Agung, kalau yang 3.3-nya apa, Pak, sama 3.4-nya? 3.3 itu tentang telling time, terus yang 3.4 itu lupa saya. 3.4. Iya. Saya lupa. Itu bisa diambil, Pak, karena yang terlalu telling fokus time. sama cek. Ya, saya mengambil misalnya apa ya? Saya mengambil telling time, ya. Saya mengambil telling time, terus yang 3.4 saya ambil lagi, artinya saya punya 2 RPP sudah. Kalau seandainya saya nggak jadi ngambil 3.2, berarti 2 lagi RPP-nya saya harus ngambil di semester 2, begitu kan? Enggak gitu, Pak. Kan ini menyelesaikan di semester ini dulu. Di semester pertama kan ada 4 kali ya, Pak, ya? Ada 4 kali, ya, Bu. Iya, betul. Itu kan sudah tengah-tengah nih. Berarti yang 3.1 di 3.2 itu sudah lewat ya, Pak, ya? Berarti Bapak 3-nya telling time, 3.4-nya itu yang sepertinya benda-benda yang ada di sekitar benda-benda yang ada di sekitar lingkungan kelas. Itu, Pak, yang saya tahu. Seperti itu. Bisa ngambil dari itu, Pak. Itu yang saya ambil, Bu, ya? Betul. Iya, itu aja, Pak. Siap, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Supaya sejalan dengan kurikulum sekolahnya ya, Pak, ya. Oh iya, Bu, sekali lagi, Bu. Kebetulan kan memang kita punya 4 jam, Bu, di bahasa Inggris di sini. Cuman 1 jamnya itu kan lari ke P5 ya. P5 itu. Nah, artinya sisa 3 jam. Terus 2 jamnya itu hari Senin, 1 jamnya itu hari Jumat, dipisah begitu, Bu. Nah, bagaimana? At my school we have P5 project too, but we didn't take the time for
kokurikuler itu diambil di jam yang lain, Pak, tidak mengambil yang intra kalau di sekolah saya kurikulumnya. Nah, Jadi tetap 4 kali 40 menit kalau di sekolah kami. Untuk yang proyeknya itu kan kokurikuler, Pak. Iya. Kokurikulernya diambilkan ya di apa? Sudah sih dimulai, tetapi tidak mengambil jam yang untuk yang intra, Pak. Kokurikuler itu dialokasikan lagi sama kurikulum dengan mengurangi jam-jam yang tidak di intranya gitu. Jadi kami menyelesaikan materi itu sampai di bulan ini Pak, di bulan November ini. Jadi karena setelah kami mengambil proyeknya di akhir, jadi tidak mengganggu. Nah kalau yang Bapak itu kan berarti kurikulumnya nyatut gitu ya Pak ya? Nyatut di intra. Sebenarnya itu tidak bisa seperti itu Pak. Karena kayak yang P5 itu kan secara statusnya dia kan kokurikuler Pak. Kokurikuler. Jadi Bapak nanti untuk yang 2 kali pertemuannya berarti 2 plus 1 ya Pak ya? Ini yang satu tanggung sekali nih. Yang satu nih. Nah itu makanya berarti biasanya iya. kalau ya itu Bu. Bapak ngambilnya berarti harus yang di 2 JP itu, Iya, hari Pak. Senin itu. Harus ngambil yang di 2 JP. Iya, hari Senin saja berarti Bapak nanti untuk yang prakteknya, Pak. Karena kalau yang di 1 JP ini enggak akan bisa Bapak bisa melaksanakan SPP-nya dengan leluasa, Pak. Gitu. Kalau hanya 1 kali 40 menit, tidak akan tercapai nanti sampai ke assessment-nya, sampai siswa melaksanakan assessment for learning-nya itu, Pak. Jadi silakan nanti Pak Agung, Pak EP nanti mengambil yang di 2 JP itu, Pak. Mengambil di hari Senin saja. Kalau menurut saya seperti itu. Iya Bu, saya juga berpikiran seperti itu sih Bu. Iya, oke. Terima kasih banyak Bu. Iya, jadi sudah sepakat ya Pak ya untuk Pak Agung, berarti ngambil yang 3.3 sama 3.4 ya. Iya Bu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak dan Ibu yang lainnya? Silakan. Terkait dengan waktu pelaksanaan. Untuk jadwalnya Bapak Maksudnya gimana? Jadwal berarti tergantung jadwal kita di sekolah, maksudnya sit in-nya, jadwal sit in Bapak dan Ibu masuk di ruangan kami. Ya, oke. Jadi jadwal pelaksanaan di minggu kedua itu pada setiap siklus akan disesuaikan dengan jadwal Bapak dan Ibu ya di masing-masing sekolah. Jadi sekali lagi prinsip dasarnya bahwa kita tidak akan membuat sesuatu yang baru dalam hal pelaksanaan waktu waktu pelaksanaan dari PPL Bapak dan Ibu di masing-masing sekolah sehingga tidak mengganggu aktivitas di sekolah, gitu ya. Jadi silakan sesuaikan dengan jadwal yang ada. Maka untuk itu tadi saya sudah kirim link untuk diisi. Kalau Bu Ernawati belum isi, silakan diisi. Nanti dari sana kami akan lihat ya. Kami akan melihat ini hari apa, jam berapa. Kalau misalnya memungkinkan kami sedin, maka kami akan upayakan sedin. Nanti kami diskusikan dengan Bu Guru, Bu Dewi, kami akan membagi tentunya. Atau alternatif kedua, Bapak dan Ibu, silakan direkam. Ini yang menjadi sangat penting. Ini hal-hal teknis, tetapi hal teknis ini cukup ya menentukan. Hal-hal teknis tadi yang saya maksud adalah proses perekaman yang Bapak Ibu lakukan itu, kalau misalnya kami sedin, berarti kan apa saja yang Bapak Ibu harus butuhkan, ya, perangkat apa saja, misalnya di situ kan harus koneksi langsung, terus berikutnya Bapak Ibu juga harus butuh alat untuk proses perekaman, tentunya kan tidak bisa menggunakan satu perangkat, berarti paling tidak 2 perangkat yang harus digunakan untuk melakukan hal itu. Nah untuk itu nanti kita mengidentifikasi, saya sudah lihat tadi beberapa komponen yang sudah diisi.
Oke, itu terkait dengan waktu. Jadi yang saya simpulkan yang pertama adalah PIKON akan dilaksanakan untuk penyamaan persepsi perangkat pembelajaran dan kita mulai besok. Berikutnya di situ satu hari akan menuntaskan paling minimal dua orang untuk satu set perangkat. Jadi satu set perangkat 5 komponen ini ya. Satu perangkat ini adalah sampling semuanya, itu yang kita maksud satu set perangkat itu. Jadi jangan sampai nanti satu RPP-nya saja yang dibetulkan. Nah, berikutnya kita akan mulai besok Bu Guru ya. Iya, Pak. Bu Dewi. Kita mulai besok nih Pak. Kita mulai besok Bapak. Oke. Berikutnya materi atau KD menyesuaikan dengan materi yang sedang berjalan di sekolah. Ya, tadi misalnya Pak Agung dia akan menuntaskan KD 3 di T3 dan ya. Oke, begitu. Kepada Ibu, waktu pelaksanaan tatap muka pembelajaran dengan di sekolah. Ingat 2 kali pertemuan, Bapak Ibu ya. 2 kali pertemuan. Oke, Bu Dewi, ada lain? Sudah jelas sekali Bapak, sudah terorganisir sekali. Nah untuk besok yang tampil, saya minta PEP untuk mengorganize temennya ya Pak ya. Apakah mau nanti setelah kita Vikon, silakan Bapak dan Ibu bersepakat mau di-load kah, siapa yang duluan tampil di esok hari. Silakan, saya serahkan kepada Pak EP dengan teman-teman. Kita punya slot waktu yang jelas hari Rabu ada 2 orang, hari Kamis 2 orang, Jumat 2 orang, dan Sabtu 2 orang. Untuk presentasi persamaan persepsi perangkat pembelajaran dari RPP sampai dengan asesmennya, yang 5 itu. Nah, nanti itu diatur ke dalam saja PP ya, kami besok menerima siapa yang akan siap presentasi, yaitu yang akan kami kasih saran dan masukan, seperti itu. Mungkin itu ya Pak ya, yang akan kita lakukan dengan teman-teman untuk besok. Ibu, gimana Ya. Bapak dan Ibu? Ya. Ada hal yang ingin diklarifikasi terkait dengan apa yang sudah kita sepakati pagi hari ini? Siap nggak? Halo, gimana? Bapak, berarti besok yang kita presentasi itu set perangkat ya, satu set perangkat yang 5 ini Pak ya, berarti belum Ya, Pak pakai saya. Jadi Bapak dan Ibu, agar tidak ada dusta di antara kita. Iya, dilihat saja ya. Lihat komponen yang paling di sini komponennya, saya yang paling tinggi ya, Bapak Ibu 9 ikan, kemudian ya kalau mungkin bisa saling ya pertemuan yang besok ya silakan. Tapi untuk hari ini silakan baru bersiap dengan maksimal 5. Oke. Begitu Bapak dan Ibu. Jika tidak ada hal
hal lain lagi, saya pikir untuk pengantar kita pada kesempatan pagi hari untuk bekerja, untuk menyiapkannya besok. Sekali lagi Bapak dan Ibu, iya, mungkin ini juga Pak ya, karena teman-teman masih ada sebuah pemikiran bahwa harus PBL dan PJBL. Tidak seperti itu Bapak dan Ibu ya, silahkan menyesuaikan dengan model-model pembelajaran yang memang cocok. Ya, kalau memang tidak sesuai dengan menggunakan problem base, silahkan cari model pembelajaran yang lain. Tidak hanya di dua itu saja. Ya, Bapak dan Ibu, tadi Pak dosen sudah menjelaskan bahwa kita belajar pola. Artinya kalau Bapak dan Ibu sudah melihat model pembelajaran dengan sintetis seperti apa itu cocok untuk ganti materinya, ya. Jadi langkah-langkahnya sama seperti itu, tetapi kan materinya beda. Sesuaikan dengan KD yang akan Bapak Ibu ajarkan di dalam RPP-nya dan juga nanti ketika pelaksanaannya. Ya, ada yang angkat tangan Pak, silakan. Silakan Bu Mariana. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, hanya mengkonfirmasi saja Bapak bahwa besok itu kami akan mempresentasikan satu set perangkat untuk siklus pertama, nggih? Betul. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Satu set perangkat untuk siklus pertama. Iya, Bapak. Baik. Ya, itu saja sih Bapak. Saya mau menambahkan tadi apa namanya dari Ibu Teteh ya, dari Teteh ya. Masya Allah ya, terima kasih banyak Teteh. Sebenarnya kami ini selama ini yang kami bingungkan adalah bagaimana merancang pembelajaran itu harus PBL, harus PJBL, itu kan yang dituntut kita, pembelajaran yang inovatif abad 21. Jadi lebih banyak miss-nya kami di sana ya. Menyesuaikan materi seperti apa yang cocok ini kira-kira untuk dengan memakai model PBL gitu, PJBL itu yang membuat kami lama juga sebenarnya. Jadi boleh Teh ya, misalnya kita cuma pakai audiolingual method atau bagaimana gitu, Teh? Silakan Bapak dan Ibu. Jadi kemarin juga sudah dikonfirm sama sekretaris Pak Saiful bahwa mungkin ada beberapa informasi yang tidak sampai kepada teman-teman. Ini kan yang dianjurkan ya Bapak dan Ibu ya. Akan tetapi Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu menggunakan model yang lain selain yang dua ini boleh. Misalkan menggunakan discovery learning kah? Atau menggunakan cooperative learning kah? Silakan Bapak dan Ibu ya. Tidak harus dalam PBL dan PJBL saja. Tidak harus di dua ini saja. Kalau memang tidak sesuai, tidak bisa gitu kan menggunakan model yang ini, silakan Bapak dan Ibu mencari model yang lain yang memang pas. Yang memang pas sesuai dengan materi yang akan Bapak Ibu ajarkan. Dengan kegiatan pembelajaran yang ingin Bapak Ibu lakukan di dalam ruangan kelas. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Teteh. Dan ini sudah dikonfirmasi ya, Bapak dan Ibu, jadi tidak hanya dengan model pembelajaran yang lain. Begitu untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Teteh. Oke, berikutnya Bu Guru, Bu Dewi, mungkin perlu penyamaan persepsi di peserta kita, di Bapak dan Ibu, terkait dengan apakah satu pertemuan itu harus satu RPP atau satu RPP itu bisa 2 kali pertemuan untuk kegiatan kita kali ini. Iya. Untuk realnya kan tidak satu RPP 2 kali pertemuan. Tapi kebetulan karena ada pertimbangan lain seperti nanti dikerjakan mungkin itu harus menilai lengkap di satu RPP itu harus lengkap, maka apakah tidak sebaiknya satu pertemuan itu satu RPP? Silakan. Saya berpendapat sama Pak. Ya, terima kasih Pak dosen. Bapak dan Ibu, saya berpendapat sama dengan Pak Zam bahwa sintaksis yang Bapak Ibu gunakan dari model apapun yang Bapak Ibu pilih itu harus utuh. Tidak mengambil separuh di pertemuan pertama, separuh di pertemuan kedua.
Jadi silahkan sekali lagi bahwa 2 kali pertemuan ini berarti Bapak dan Ibu diberi kesempatan untuk melakukan KD itu dua kali gitu kan, 2 kali di dalam perancangannya dan 2 kali di dalam praktiknya. Dengan asumsi bahwa ketika Bapak dan Ibu nanti memerlukan untuk nanti menjadi dokumen yang akan kami nilai, ada 2 bahan yang menjadi alternatif Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa menimbang yang mana yang terbaik di antara 2 tersebut. Jadi kami menyarankan kepada Bapak dan Ibu bahwa 2 kali pertemuan ini adalah 2 RPP dengan siklus yang lengkap dari sintaksisnya. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Begitu Bapak Ibu Guru ya. Halo Bu Rizkia ini, nganggu-nganggu Bu Rizkia. Ini Pak, berarti untuk 1 kali pertemuan jika sintaksisnya lengkap, boleh 1 kali pertemuan saja yang direkam Ibu. Tidak usah 2 kali pertemuan untuk 1 materi misalnya. Gimana Bu? Karena Iya, tadi saya menyarankan kepada teman-teman semua supaya teman-teman memiliki dokumen yang ada timbang pilihnya gitu loh Bu. Misalkan kalau hanya merekam di 1, berarti itu kan yang akan Ibu serahkan kepada kami, Ibu unggah di LMS. Kalau misalkan Ibu memiliki 2 perangkat, kemudian 2 video, nanti Ibu kan bisa melihat Bu, apakah yang terbaik itu di pertemuan pertama atau di pertemuan yang kedua. Kalau kami menyarankan, saya pribadi menyarankan untuk Ibu nanti memvideokannya dua-duanya saja Bu. 2 kali pertemuan itu ya dua-duanya silahkan divideokan semua kepada Ibu. Tetapi untuk yang dikirim ke LMS, untuk yang diunggah di YouTube atau nanti link apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami, itu adalah pilihan yang terbaik. Nah, seperti itu mungkin sarannya dari saya Pak. ya, setuju Bu. Jelas ya Bapak Ibu Guru? Pak Epi Agung? Jelas Pak, jelas. Ya. Oke, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu silakan jaga stamina. Oke, jaga stamina. Jaga kesehatan karena ya disitulah tantangannya Bu Ernawati ya. Tantangannya. Jadi mudah-mudahan Ya, bisa selesai dan disiapkan maksimal. Bapak dan Ibu silakan. Ada lain lagi, kalau tidak ya kita siapkan untuk yang besok. Sekali lagi, gunakan kriteria tertinggi 9-10 dari instrumen penilaian itu ya. Sesekali Bapak Ibu setelah selesai membuat, mengembangkan, lihat lagi kriteria yang 9-10 pada instrumen penilaian. Nah, artinya berikan kita kesempatan untuk memberikan skor yang 9-10 kan gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu. Kalau kami kan tinggal hanya mencentang-centang saja. Kalau sudah ada kriterianya sudah selesai kan gitu. Gampang ya Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih. Ada hal lain lagi? Tidak ada kayaknya Pak. Ya, Pak. Sudah cukup Bapak. Ya, sudah jelas ya. Saya simpulkan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah PIKON akan kita laksanakan untuk penyamaan persepsi perangkat pembelajaran. Kita akan menggunakan laman LMS tentunya. Berikutnya 1 hari akan menuntaskan minimal 2 orang yang akan presentasikan 1 perangkat pembelajaran untuk siklus pertama yang terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah plan, terus bahan ajarnya, berikutnya medianya, terus yang keempat itu instrumen penilaiannya, dan yang kelima adalah LKPD. Yang ketiga, materi atau KD yang diselesaikan mengalir sesuai dengan yang terjadi, yang berjalan di sekolah masing-masing. Kisarannya antara 3 atau 4.3 atau 3 dan 4.4. Berikutnya, waktu pembelajaran pelaksanaan PPL menyesuaikan dengan jadwal pelajaran bahasa Inggris di masing-masing atau madrasah tempat Bapak dan Ibu.
Dan yang terakhir dari hasil diskusi kita bahwa satu pertemuan diupayakan satu RPP lengkap di mana sintak pembelajarannya itu dilaksanakan dengan pertimbangan tadi akan menyesuaikan dengan kriteria penilaian. Ya, Bapak dan Ibu, itu yang kita diskusikan, yang kita hasilkan pada pagi hari ini. Terima kasih. Jika ada hal-hal lain, nanti kita bisa diskusikan melalui grup ataupun di LMS. Terima kasih. Siap, Bapak. Oke. Silakan Bapak Ibu, gunakan manfaatkan waktu ini menyiapkan yang besok. Dan siapa saja yang besok, silakan Pak IP Agung, Ketua Kelompok. Kita cabut lot kayaknya Pak IP ya. Oke, terima kasih Bu Guru, Bu Dewi. Terakhir, Sami-sami Pak. Ya, oke Bapak dan Ibu, sekali lagi mohon untuk tetap bersemangat ya. Memang ini berat, akan tetapi ini adalah untuk kebaikan Bapak dan Ibu juga. Memang menuju sesuatu yang profesional itu perlu perjuangan. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa kalau kita melewati step-stepnya, prosesnya dengan sepenuh hati, maka nanti hasil juga tidak akan mengkhianati apa yang sudah kita lakukan. Ya, semangat Bapak dan Ibu. Insya Allah Bapak dan Ibu akan kuat bisa melakukan ini semua. Silakan berkreasi, berinovasi, dan kami menunggu untuk kegiatan besok. Mudah-mudahan kita sehat semua ya, bisa bertemu lagi untuk di kehadiran kita di besok hari. Mohon maaf Pak Jam, untuk keluangan waktu Bapak di kampus untuk besok kurang lebih pukul 8, supaya teman-teman juga siap. Oke, setelah ini saya informasikan di grup, Bu Guru. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Ya, Bapak, terima kasih sudah mendampingi kita semua, dan untuk teman-teman mohon dijaga kesehatannya. Karena bagaimanapun juga kita memerlukan tubuh yang sehat untuk bisa berpikir baik-baik. Demikian Bapak, boleh saya tutup Pak? Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, saya dengan Pak dosen mungkin izin live duluan. Silakan Bapak dan Ibu bersepakat untuk siapa yang tampil besok, ya? Mohon Bapak ganteng, yang paling ganteng soalnya ini sendiri nih, Pak Agung ya. Mohon Pak Agung menjadi pemimpinnya nih, menjadi pemimpin untuk kaum hawa yang bertujuh ini. Waduh, iya, silakan semangat semuanya. Semangat Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Teteh. Sami-sami. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Saya Pak. izin duluan ya. Oke. Ya, Bu. Mari. Ya, see you tomorrow. Bye-bye. See you, insyaallah. Bye-bye. Ya gimana? Ibu-ibu. Gimana? Kita aja tuh nggak bisa saling tunjuk sebenarnya. Siapa yang mau duluan? Saya gimana? Berhubung saya mau bikin ulang dari awal, saya maunya Sama. Sama semua. Sama pun saya mau bikin ulang ini. Rombak Ya, ulang. yang bentar. Oh iya. Jangan sampai saya Itu yang besok. bingung ini jadinya. Saya harus buat 2 RPP. 2 RPP katanya malah tadi kalau di saya. 3.3. Ya 3.3 sama 3.4 nggak mungkin ke semester Pak. Dua RPP lagi. Oh iya, Iya, maksudnya 2 KD itu. 2 KD itu. tadi dijadiin Ya 4. kan? Iya, 2 KD itu dijadiin 6 malah. Cuma jadiin 6. Jadiin 10 aja Pak Agung. Iya boleh. Cuma jadiin 6. Ya, tadi 3.3 itu kan ada dia kayak di sini tuh memberi instruksi, mengajak, melarang, itu kan bisa jadi 3 RPP, 4 RPP. Iya, 3 dia. Kalau saya lihat di silabusnya teman sejawat saya di sini itu juga gitu dia. Misalnya kayak teks deskriptif itu juga gitu dia kan ada yang ke orang, ke binatang, ke benda gitu kan itu jadi RPP. Nah itu makanya. Itu dah. Berarti kalau misalnya 1 KD itu ya dan ada 3 submateri yang
bisa diselesaikan, berarti saya cuma ngambil 2 materi itu aja Bu ya. Gimana Iya. Bu Ricky? Misalnya di RPP pertama kan ngambil kayak yang ini 3.3 dan saya ambil contoh memberi instruksi, di RPP kedua mengajak, terus yang RPP ketiga melarang, yang ke RPP keempat minta izin kan. Tertara ya, jadi yang 1 KD ini bisa jadi 4 RPP. Iya, berarti yang 2 itu Ibu ambil ya? Iya, semuanya gitu. kayaknya Oke, saya siap. ambil yang 4 RPP. Itu Kenapa nggak kita tanya tadi ya? Iya, tapi begitulah. Besok presentasinya kan nanti Ya. dikoreksi kan nggak masalah kan kita presentasi malah justru mereka ngarepnya kita salah loh presentasi. Coba kalau bagus kan komennya apa Bapak Ibu nanti kan nggak tahu komennya Bapak dosen Ibu dosennya nggak sekali ini udah bagus gitu. Justru mereka ngarepnya kita salah biar ada masukan aja gitu. Iya. Kayaknya buat yang jelek-jelek aja. Iya, buat yang jelek-jelek aja. Saya juga parah ya begitu saya. Iya ini. Oh ya gimana ini siapa yang siap besok? Saya nggak siap. Ayo siapa? Mungkin gini aja. Saya minta relawan mungkin kalau ada. Kalau memang nggak ada ya udah kita load. Relawan siapa 2 orang? Bu Rizkia Utami, Pak Ica, Bu Ica. Bu Mariana kayaknya. Bu Ica kayaknya siap. Belum. Kita kembali lagi loh saat di grup ya. Dulu sekali udah berapa 1 bulan kita bisa grup. Sekarang kita kembali lagi. Kalau saya sama Bu Rizka ini udah bosen. Saya 1 grup doang dari awalnya sama Bu Rizka, sama Bu Mariana, Iya. Bu Erna. Udah bosan sama Pak Agung ya? Kita yang bosan sama Pak Agung. Oh gitu ya? Iya. Kasih tahu Bu Yuli. Saya ngarepnya kelompok C ada teman saya cowok mudahan kembali lagi sendirian. Kembali jadi Marshanda ya. Marshanda. Untuk presentasi besok Bu Rizka. Biasa Bu Mariana sih ya, Bu Rizka, Bu Mariana biasa sih. Oh, jangan begitu. Jangan begitu Pak Agung. Situasinya beda sekarang. Terus di kelompok B kemarin Bu. Kita nggak pernah minta, oh saya katanya biasa Bu Rizka. Kalau nggak Ana katanya Bu Mariana. Itu dah. Maaf gimana Bu? Saya lagi sama mahasiswa. Oh ya siap Bu Rizka. Kita cabut lot apa gimana? Cabut lot aja dah. Besok presentasi dah Bu Rizka. Kenapa Bu Erna? Presentasi besok nih? Nah. Saya tergantung. Yang pertama Bu Rizka. Iya, untuk yang cuma presentasi RPP aja kan ya Bapak Ibu ya? Iya, kalau sudah ada yang satu set besok, satu set Bu Rizka. Satu set Bu. Yang lain nih yang ngerombak ini dari awal biar satu set ini. Yang kita satu set kan berarti semuanya kan RPP, kemudian materi semuanya. ajar, Iya. itu yang akan Saya ada duluan besok ya. Oke. Masya Allah. Ya, biasanya nomor 2. Bu Yuli. Bu Yuli nomor 2. Masya Allah Bu Yuli keren. Masya Allah. Selamatlah kita untuk besok ini. Ya, mau Yuli. Hajar saya besok. Terus siapa yang nomor 3? Udah 2 orang kita dapat. Siapa yang nomor 3? Nomor 3 Ana aja Pak Agung. Ana boleh. Siapa? Mungkin besok aja kita kan yang diminta cuma 2 orang dulu. Oh gitu. Ya. Itu ya. Kita lihat situasi. Oh iya betul ya situasi dulu siapa tahu kan. Ya. Oke dah. Oke, berarti kita udah putuskan ya Bu Rizka pertama, kemudian Bu Yuli itu aja ya. Kemudian besoknya kita tentukan lagi. Ya mudah-mudahan kalau memang besok RPP saya siap juga kan besoknya. Oke. Ya. Gimana? Berarti sampai di sini kita pertemuan kita. Jangan sedih ibu-ibu, kita ketemu lagi besok. GR. Kita bertemu besok dengan wajah yang lebih membingungkan lagi atau wajah yang udah jelas gitu apa yang tahu apa yang dilakukan ya? Siap. Tapi biasanya Bu Rizka bagus. Biasanya kalau dulu di kelas saya yang kritik itu cuma dosen sama kamu. Yang lain mendukung. Enggak, sama kita Bu, sama Bu. Kita bilangnya kritiknya udah bagus ini, udah gitu aja.
Serius, kita saling dukung juga, Bu. Oh ya. Walaupun ada yang kita tahu salah nih, misalnya, oh ini, tapi bilangnya, oh ini udah bagus ini gitu. Kita bilangnya bagus, makanya sampai sininya hancur RPP-nya karena nggak kritik-kritik. Soalnya juga nggak tahu apa yang kita kritik, pengetahuan kita sampai situ aja, Pak Agung. Iya, ya karena kita saking nggak tahunya, karena sampai saat ini kita bingung kan, jadinya kita mau Ya. kritik apa karena bingung. Oh iya, Jadi ya besok. Hmm. Tapi kalau Ibu Teteh, saya yakin banyak kritik. Iya, insya Allah Ya, bagus sih, banyak masukan. Ya, nanti. ya, ya itu bagus. nggak apa-apa. Iya, Nggak apa-apa ya 5 jam kita ya besok nggak apa-apa. sehariannya Masih direkam nih, masih Bu Ardianti. Bu Ardianti iya. gimana? Astagfirullahaladzim. Gimana kabar Dede bayi? Ya, Tapi ya, sehat. Ibu Teteh luar biasa. Belum Oke, sehat. ya, biar nggak sampai ngaco-ngaco kita ngomongnya, kita sampai sini aja dulu. Takutnya makin keluarnya loh. Oke, Ya, Ibu-ibu ya, terima kasih banyak semuanya. Jaga seperti katanya Ibu Teteh tadi, jaga kesehatan semuanya. Ya, karena kesehatan adalah yang paling utama. Semua ini adalah proses. Ya, kita sampai ketemu besok lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.